Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Adrianus Meliala, toleransi nol. Perlu dimengerti bahwa tampilan kejahatan atau penyimpangan di suatu masyarakat sebenarnya bergantung pada performa pihak-pihak yang menjadi pengendali dua fenomena sosial tersebut. Dengan kata lain, naik turunnya angka kejahatan serta meningkat atau menurunnya kualitas penyimpangan dapat merefleksikan perihal bagaimana aparat kepolisian serta aparat sistem peradilan pidana lainnya, termasuk aparat militer, melakukan tugasnya. Tentu saja pengertian itu berlandaskan pada asumsi-asumsi. Asumsi pertama, kejahatan / penyimpangan pada dasarnya elastis. Mengutip konsep ilmu ekonomi, suatu benda dikatakan elastis apabila naiknya harga benda tersebut, katakanlah sebesar X, akan diikuti penurunan permintaan terhadap benda sejumlah ekuivalen dengan X tadi. Kejahatan dan penyimpangan disebut memiliki sifat yang elastis pula, mengingat peningkatan kegiatan kepolisian (analogi permintaan) secara otomatis menurunkan prevalensi fenomena (analogi penawaran itu sendiri). Asumsi kedua, betapapun kejahatan / penyimpangan pada dasarnya adalah habitat yang khas, ternyata sebagian kalangan bisa saja memasukinya (baca) melakukan kejahatan / penyimpangan tanpa perlu katakanlah belajar berbuat jahat sama sekali. Seseorang misalnya mampu membunuh tanpa pernah melihat bagaimana pembunuhan terjadi. Nah, walau ada begitu banyak variabel yang menangkal orang untuk berbuat jahat, secara hipotesis sepanjang terdapat peningkatan kesempatan untuk berbuat jahat, maka dengan serta-merta hal itu dapat membengkakkan tingkat kejahatan. Pada tahun pertama di milenium ini, primadona dari aneka kejahatan / penyimpangan di Indonesia adalah perilaku kolektif. Disebut primadona karena maraknya sejumlah perilaku yang termasuk kategori kejahatan atau setidak-tidaknya suatu penyimpangan. Dari kerusuhan di berbagai daerah meliputi pembakaran, perusakan, penjarahan, hingga kekerasan terhadap orang lain, tawuran pelajar, perkelahian antar kampung, saling serang antar aparat, penyerangan tempat-tempat mesum, unjuk rasa dan mogok yang berakhir rusuh, penyerangan kantor-kantor polisi, sampai pembakaran hidup-hidup para pelaku kejahatan yang tertangkap basah. Mengamati itu memang benar bahwa terjadi perubahan perilaku yang luar biasa di masyarakat dalam 2-3 tahun terakhir ini. Masyarakat secara umum makin sadar akan hak-haknya dan oleh karenanya makin berani dan vokal mendesakkan pemenuhannya. Kalau perlu dilakukan secara terbuka dan bernuansa konflik. Namun di pihak lain, jelas pula bahwa aparat keamanan secara umum amat menahan diri dan bahkan cenderung pasif. Aparat sebenarnya juga melakukan kalkulasi internal untuk menindak atau tidak. Dapat dicontohkan misalnya, lebih baik tidak menindak sesuatu kejahatan / penyimpangan sepanjang tidak terlampau serius atau sepanjang
perkuatan dari pihak aparat masih kalah kuat dibandingkan dengan objek yang ditangani. Aparat dengan demikian cenderung sensitif terhadap hambatan tugasnya dan malah tidak melihat penegakan hukum sebagai solusi bagi semua masalah. Posisi aparat tersebut sayangnya dipersepsi oleh banyak orang sebagai memberi toleransi bagi mereka yang ingin tawuran, yang ingin merusuh, atau yang menghakimi pelaku kejahatan. Alih-alih menjadikan masyarakat lebih bisa mengatur dirinya sendiri dan tidak perlu sedikit-sedikit digertak dengan moncong senjata, sikap aparat tadi malah memperbesar sumbu kemunculan perilaku kolektif. Maka singkatnya, tidaklah benar perilaku kolektif itu yang tiba-tiba membesar atau meningkat di tahun 2000 ini. Aparat yang memilih bersikap meminimal itulah yang juga memacu terjadinya hal tersebut. Kini telah muncul suara-suara yang menghendaki agar aparat dapat secara lebih dini bertindak melakukan antisipasi, sekaligus melakukan upaya yang lebih tegas guna mencegah terus berkembangnya perilaku kolektif tadi. Dengan kata lain, aparat telah merasa cukup dengan kebijakan toleransi maksimal (maksimum tolerance) yang diperagakan selama ini dan mulai kembali mengisi wilayah yang dulu ditinggalkannya. Maka jangan heran bila tahun depan akan terjadi peningkatan angka bentrokan antara polisi dan masyarakat. Para perusuh, pelaku tawuran, pengunjuk rasa, demikian pula orang yang main hakim sendiri, bakal makin banyak yang ditahan, terluka, atau tewas di tangan polisi. Seiring dengan itu, tuduhan bahwa polisi melanggar hak asasi manusia pun akan makin marak. Misalnya karena polisi melabrak orang yang sedang mempersiapkan, katakanlah suatu unjuk rasa besar, mengingat polisi tidak mau kecolongan bila unjuk rasa telah benar-benar terjadi. Implikasi dari kebijakan yang bergaya tidak monolerir sama sekali kejahatan atau penyimpangan (disebut pula toleransi nol atau zero tolerance) ini jelas sekali. Kebijakan ini menuntut aparat baik polisi, baik Polri, TNI maupun yang lain untuk bekerja keras. Keyakinan bahwa penyimpangan sekecil apapun dapat berkembang menjadi besar dan menyusahkan harus dicamkan dan diimplementasikan. Karenanya mereka harus bisa seolah-olah berada di mana-mana, selalu mampu datang ke lokasi secepat mungkin, dan bila perlu tidak ragu-ragu berduel dengan massa yang sudah pasti cenderung resisten. Untuk melaksanakan gaya itu, aparat amat memerlukan dukungan personel, anggaran, dan fasilitas kendaraan, senjata, serta alat komunikasi yang memadai. Ironisnya, pada masa sekarang hal itu justru amat susah dipenuhi. Alhasil, aparat bukannya memberikan toleransi nol terhadap setiap bentuk kejahatan dan penyimpangan, melainkan kita malah khawatir aparat melakukan penegakan hukum yang bersifat selektif (selective enforcement). Dengan demikian, penindakan dilakukan melalui filter pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Adakah keuntungan ekonomis? Pihak mana yang secara tradisional menguasai kegiatan penegakan terhadap kejahatan penyimpangan tertentu? Apakah kegiatan penegakan itu malah akan memusingkan pihak yang menindak atau tidak? Dan sebagainya. Berjalannya pertimbangan-pertimbangan itulah yang mengakibatkan polisi misalnya, seperti pada waktu-waktu sebelumnya, di tahun depan pun tetap sulit menyentuh
pelacuran atau korupsi. Sebaliknya, narkoba dan VCD palsu misalnya tetap akan jatuh ke tangan polisi. Ada contoh lain yang hampir tak pernah di-enforce siapapun, seperti pelanggaran hak cipta serta pelanggaran yang bersifat khas di bidang konsumen, periklanan, dan lain-lain. Bila fakta-fakta itu juga dibaca oleh para pelaku kejahatan, maka mereka lalu dapat mengambil keuntungan. Sebagai contoh, ketika hari-hari ini di Jakarta diadakan operasi penyitaan senjata api dan bahan peledak yang bertujuan menekan kejahatan hingga toleransi nol, maka para pemilik ilegal perlu menghindarinya. Dan karena operasi tersebut memiliki durasi tertentu, maka sesudahnya, katakanlah mulai awal tahun depan, barulah para pemilik senjata api merasakan kebebasan kembali. Jadi, kalau mau toleransi nol dengan kejahatan _penyimpangan, kepolisian perlu seolah-olah berada dalam masa operasi terus-menerus. Jika selama ini operasi lebih dipersepsi sebagai proyek dan dibuat lebih untuk keperluan menciptakan pos penerimaan bagi anggota polisi, maka di tahun depan ketika Polri tidak lagi berada di bawah Departemen Pertahanan secara anggaran, Polri mestinya bisa lebih kreatif. Salah satu bentuk kreativitas yang dituntut dari polisi adalah dalam rangka menghadapi mantan saudara tua, yakni khususnya TNI AD. Sejauh ini masih terbuka kemungkinan saudara tua itu memunculkan perilaku yang tak terduga pada saat mereka kini tak diperbolehkan lagi serta-merta turun menangani Kamtibmas. Terlalu seringnya ucapan dilontarkan pimpinan AD bahwa kami hanya membantu polisi, lebih mencerminkan sikap sebal ketimbang suatu ketulusan. Tahun 2000 telah memperlihatkan bahwa faktor militer memang tidak bisa dilepaskan dari dinamika kejahatan _penyimpangan di masyarakat. Sebagai pelaku, oknum-oknum militer berada di balik perdagangan narkoba, kasus penyerangan polisi, pada beberapa kasus-kasus bom, serta dalam kurung yang masih belum terbukti kasus uang palsu dan penjualan senjata. Sebagai lembaga pendukung kegiatan penegakan hukum, militer pun tidak mencatat prestasi cemerlang tahun ini. Dalam operasi penyitaan senjata api di Atambua misalnya, militer bermain mata dengan eks-milisi. Dalam rangka keamanan laut dan udara, militer Indonesia juga kalah cepat dengan pihak asing. Terhadap ide melikuidasi komando teritorial yang diyakini akan lebih menjamin kepastian hukum, militer jelas-jelas bersikap resisten. Sekali lagi, besarnya peran lembaga pengontrol kejahatan _penyimpangan seperti polisi adalah penentu profil kedua fenomena itu pada tahun 2001. Maka kekhawatiran kita perihal suatu kali bakal menjadi korban kejahatan, entah dari jenis yang mana, sebenarnya telah terbentuk saat kita mengetahui betapa minim organisasi ini dibiayai. Kriminolog UI, Gatra 6 Januari tahun 2001, halaman 96 dan halaman 97.